Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa adu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang luar biasa Allah tetap berikan kepada kita sampai hari ini, dan kita tentu nggak tahu sampai kapan, tetapi selama kita sadar bahwa kita berada di alam atau di muka bumi ini adalah berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Nah, untuk membuktikan syukur kita, yang paling utama adalah pergunakan dan pakai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah niatkan dari awal. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadahnya kita hari ini, siang ini, niatkan dalam hati kita secara tulus adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada hari ini dan sebelumnya, dan kita pergunakan dalam rangka ibadah kepadanya, karena tugas utama kita adalah ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tetap berbangga menjadi umat beliau. Jangan menjadi umat-umat yang lain. Jangan jangan menjadikan sosok lain selain Nabi Muhammad menjadikan contoh dan uswah buat kita. Karena gak ada yang lain yang bisa menandingi beliau, dan beliau membawa kita kepada jalan yang benar yang berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling membanggakan kita sebagai umat beliau adalah beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang menolak. Qilaman ya aba Rasulullah, ditanyakan siapakah yang menolak itu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat itulah orang yang enggan masuk surga. Kita yakin, kita tanamkan dalam hati kita, kita berupaya taat kepada beliau, insya Allah jaminan masuk surga sudah ada di pundak kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, betapa penting ibadah ini, karena kita dikasih kesempatan hari ini yang belum tentu Jumat depan kita punya kesempatan seperti ini, atau mungkin yang paling dekat sore nanti masihkah kita punya kesempatan bisa ibadah seperti ini. Untuk itulah saya mengajak diri saya dan hadirin semua untuk meluruskan kembali
niat kita, ketulusan kita hanya satu harapannya, ibtigha'a mardatillah, kita berharap ridho Allah. Nggak ada berharap ridho yang lain, nggak ada berharap cinta-cinta yang lain, nggak ada harapan pujian-pujian yang lain. Kita berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hati-hati, hati kita gampang berubah. Yang kedua, tentunya khatib beramanat dan wajib menyampaikan, mari kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan kembali, mengokohkan kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah dan manfaat dari takwa, tetapi yang paling gampang kita ingat, Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Yang kedua, Allah sendiri mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah Anda ke dalam ampunan Rabb Anda dan ke surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan oleh Allah surga seluas itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wajib sampaikan ini, berupaya kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita, bahkan berupaya menyempurnakannya atau meningkatkan terus-terusan tiap hari, tiap waktu. Di antaranya tentunya takwa adalah dengan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, atau panitia pengurus Masjid Nurul Islam meminta pada saya bicara tentang ikhlas dalam akhlak, amal dan ibadah, atau mungkin sebenarnya ikhlas dalam segala aktivitas. Kenapa demikian? Yang paling gampang digoda tentang ikhlas. Setan juga kan menggoda kita dari sisi itu. Sehingga mungkin saya satu-satunya yang saya tahu lah. Ya, saya berinisiatif, beristihad. Setiap saya khutbah, saya awali dengan mengamanatkan supaya kita meluruskan kembali niat kita, hati kita, bahwa ibadah kita hari ini, Jumat ini, bukan karena yang lain-lain, tapi karena mengharapkan ridho Allah. Jangan ada harapan pengen dipuji dan sebangsanya. Niat dan ikhlas itu perkara yang berbeda. Mungkin agak sedikit kaget kalau saya katakan demikian. Kenapa? Karena niat itu artinya atau arahnya kepada perbuatannya. Itu niat di situ. Kalau perbuatannya sudah benar, perbuatannya sudah dilakukan dengan penuh kesadaran, makanya para ulama mengartikan niat secara bahasa adalah al-qasdu, kesengajaan. Kesadaran melakukan perbuatan itu sudah niat. Tapi apakah otomatis niat itu menjadi ikhlas? Tentu tidak. Kenapa? Karena ikhlas pada sisi yang lain. Saya sering contohkan supaya gampang nih, mimbar, begitu bagusnya mimbar. Biasa kita katakan yang bikin niat banget, bagus bikinnya, berarti kan sungguh-sungguh melakukannya, niat banget dia. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau kita tanya, Mas bikin mimbar ini untuk apa? Oh, saya usaha nyari duit, berarti kan niatnya mencari duit. Akan beda ketika kita tanya, Mas bikin mimbar karena apa? Saya ingin berwakaf ke Masjid Nurul Islam lillahi ta'ala. Berarti kan beda kan? Bentuknya sama, mimbarnya sama, perbuatannya sama, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesadaran, tapi dua ujungnya berbeda. Yang satu karena ingin mendapatkan uang dan lagi usaha nyari duit, yang kedua ingin berwakaf ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kan? Makanya dalam bab niat, mungkin kita sudah wudu, sudah pakai pakaian, pakai minyak wangi, bahkan kalau punya berangkat ke masjid, sadar melakukannya, itu sudah niat. Tapi ikhlasnya, pertanyaan berikutnya. Abang semangat banget datang ke masjid. Iya, kebetulan ada guru saya dari kejauhan. Berarti kan karena guru, berarti sudah hilang ikhlasnya. Walaupun niatnya sudah benar. Jadi perbuatannya sudah benar, tapi orientasi perbuatan tersebut bukan karena Allah, maka gagal total yang namanya keikhlasan dalam sebuah perbuatan. Itu makanya penting banget. Ya, penting banget. Nah, kalau ikhlas itu adalah sebuah bentuk tindakan yang di dalamnya hanya satu harapannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kepura-puraan. Dalam bab akhlak, pura-pura jujur, pura-pura dermawan,
pura-pura melindungi rakyat, naudzubillah ya, pura-pura segalanya pengen dipilih, apalagi ketika menjelang datang musim pilkada, musim pilpres ya, musim pileg segala macam, pasti akan banyak orang yang berpura-pura. Buktinya apa? Ketika memberikan karpet ke sebuah masjid demi supaya dia dipilih, ketika tidak terpilih karpetnya digulung lagi. Berarti kan bukan karena Allah. Nah itulah makanya, ya kan? Dan setan akan gampang banget ke situ, dia akan menggodanya. Nanti dalam bab ikhlas itu dicontohkan, ini cerita Nabi SAW. Nanti di akhirat ada 3 orang atau 3 golongan. Yang satu adalah ahli atau yang mujahid, yang syahid di medan perang. Itu gambaran kasat mata. Yang kedua ahli baca Quran. Yang ketiga ahli sedekah. Ketika ditanya oleh Allah kepada yang syahid tadi, apa yang kamu lakukan? Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku meninggal jalanmu. Kata Allah, bohong. Kamu berjuang, kamu berjihad. Ini kan ibadah atau istilahnya tindakan terbaik untuk menjelang ajal itu adalah berjihad. Karena keutamaannya luar biasa, bisa memberikan syafaat kepada 70 golongan keluarganya tanpa nggak usah dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin langsung saja. Darahnya mengucur, biarin aja, nanti akan jadi saksi depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jasad syuhada tidak dimakan oleh bumi, begitu bentuknya seperti itu. Tapi kata Allah, bohong kamu berjihad karena ingin dikatakan pemberani, pahlawan, masuk neraka dia. Padahal amal paling mulia untuk menjelang kedatangan kematian dengan berjihad. Yang kedua ditanya, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku baca Quran siang dan malam. Kata Allah, bohong kamu. Kamu baca Quran agar dikatakan oleh orang-orang kamu adalah qori terbaik, ahli baca, ahli Quran yang terbaik. Itu sudah dapat pujian dulu, maka dia pun masuk neraka. Padahal baca Quran kan luar biasa. Baca Quran akan jadi syafaat. Ada 2 kata Nabi kan, bahwa Quran dan saum menjadi syafaat buat yang membacanya, buat yang melaksanakan saum. Yang ketiga ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di bumi? Dia berbicara atau menjawab, aku bersedekah siang dan malam. Ditakdirkan mungkin kaya orangnya. Kata Allah, bohong kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutkan bahwa kamu adalah dermawan. Jadi lihat aja amal begitu mulia, tapi ketika keikhlasan yang gak ada, itu akan gagal total. Kebalikannya, amalnya mungkin simpel, amalnya mungkin kecil. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menghina kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil atau sedikit adanya. Bukankah kita diceritakan sama Nabi, ada seorang yang kehausan, dia masuk sumur untuk minum. Kemudian ketika naik, dia menemukan anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena haus pula. Kemudian dia turun lagi, mengambil air dengan hufnya, dengan sepatunya, sampai digigit itu sepatu sampai merayap ke atas. Dan dia kasihkan ke anjing tersebut. Kata Nabi, Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan memasukkan dia ke surga. Lewat yang lain itu seorang pelacur. Artinya, ikhlas adalah modal. Ikhlas adalah segalanya. Tetapi kalau dalam bentuk ibadah yang sudah dibuktikan, dicontohkan, diajarkan oleh Nabi, ada 3 syarat kita dalam melaksanakannya. Pertama, landasi dengan iman. Karena orang kafir walaupun sholatnya seperti kita, bahkan lebih khusyuk daripada kita, lebih rajin daripada kita, nggak ada artinya dia kafir kok. Landasi dulu dengan iman. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali beriman, beramal soleh. Iman dulu baru beramal soleh. Yang kedua, ikhlas dalam melaksanakannya. Itu tadi, harapan itu nggak ada yang lain kecuali harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lakukan sesuai dengan contoh Nabi, mutaba'atur rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi syarat ibadah kita agar diterima oleh Allah, landasi dengan iman. Kedua, lakukan dengan niat tulus karena ingin mendapatkan ridho Allah. Dan ketiga, dalam pelaksanaannya ikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau di luar contoh
Maaf, Nabi sudah mengabarkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang beramal yang dalam amal tersebut tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka amal tersebut akan ditolak. Keutamaan ikhlas dalam segala aktivitas ibadah dan kegiatan keseharian diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti kalau punya buku di rumah, buku Kitab Riyadhus Shalihin ya, bab ikhlas, bab pertama, di hadis yang terakhir katanya ada 3 orang ya, ceritanya supaya menggambarkan bahwa betapa manfaat atau betapa besar manfaat ikhlas dalam aktivitas kita sehari-hari. 3 orang ini sedang berjalan di sebuah pelataran yang luas. Ternyata tidak ada tempat berlindung kecuali gua. Dia mengatakan turun hujan dan segala macam, masuklah ke dalam sebuah gua. Dengan takdir Allah itu gua tertutup dengan batu besar yang oleh 3 orang ini nggak bisa didorong, nggak bisa dibuka. Salah satu di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal terikhlas. Bisolihi a'malikum, yang paling solih, yang paling ikhlas, yang paling baik amal kalian. Sebutkan dalam doa tersebut. Bukan ria ini makan. Ya Allah, dengan baca Quran ini semoga doa-doa yang kami panjatkan Engkau terima. Baca Quran amal soleh, kita jadikan amal soleh sebagai wasilah. Jangan datang ke kuburan kita, kuburan wali ini, kuburan syekh ini, kuburan keramat ini, kita doa di situ. Enggak, itu musik namanya. Karena menganggap kuburan menyampaikan maksud kita kepada Allah SWT. Apa bedanya dengan jahiliyah ketika tanya, apa kalian menyembah berhala? Oh, enggak, mana bodohum. Kami tidak menyembah berhala itu. Walakin liqarribuna ila zulfa. Akan tetapi kami bermaksud agar berhala-berhala tersebut mendekatkan kami kepada Allah atau menyampaikan maksud kami kepada Allah. Doa dari kita, dari tempat kita. Menurut Nurul Islam insya Allah tempat doa dikabulkan, ya kan? Nah, sebutkan amal kita, baca Quran, sedekah, tapi bukan riya loh. Itu kan pada Allah loh, bukan diumumkan di masyarakat. Aku hari ini ya Allah, alhamdulillah pakai pengeras suara udah berinfak untuk Semeru sana di Jawa Timur sekian juta, baru tuh itu riya. Tapi kalau ya Allah, alhamdulillah hari ini dengan izinmu aku bisa berinfak sekian. Maka dengan sedekah ini ya Allah, jadikanlah niat-niat kami, niat-niat hamba Kau kabulkan. Boleh sendiri dengan Allah SWT. Nah, orang yang bertiga ini sebutkan amal kita. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku seorang pemerah susu dan setiap pulang dapat upah seliter susu. Kami nggak berani minum sebelum orang tua kami yang minum duluan. Satu saat orang tua sudah pada tidur. Aku pegangi itu mungkin bejana tempat susu tersebut, sementara anak istri minta. Ibu kami, bapak kami sedang tidur. Kami pegangi sampai mereka bangun. Udah bangun, baru kami kasih kepada mereka, baru bisa diminum oleh anak dan istri. Kalaulah amal ini adalah amal terbaik yang aku lakukan selama hidup, ya Allah bukakan pintu gua ini, bergeser pintu guanya, tapi tidak bisa keluar, masih kecil celahnya. Yang kedua, ya Allah, aku ini pernah mencintai anak paman sepupu. Sepupu boleh menikah. Kemudian aku memberikan segalanya kepadanya. Pada satu kali aku mau berbuat mesum dengannya. Wanita itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian aku tinggalkan dia. Demi-Mu ya Allah, ya Allah, kalaulah itu merupakan sebuah amal yang ikhlas karena-Mu, tolong bukakan pintu gua ini. Bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu aku punya pekerja. Biasanya pekerja itu dapat upah, dapat gaji sore hari sesuai dengan sabda Nabi kan? Utul ajiro haqqahu atau ajrohu qabla an yajifa araquhu. Berikan kepada kuli tukang pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Itu sunnah. Jadi hari ini capek, alhamdulillah pulang bawa rezeki, kan itu enak banget. Ya. Nah, ada seorang pekerja yang tidak datang untuk mengambil upahnya. Karena lama nggak pulang-pulang, nggak datang-datang tuh orang, maka aku belanjakan kambing. Kemudian suatu saat dia datang. Kambing sudah banyak, memenuhi lembah dan bukit. Dia datang dan mengatakan, mana upahku? Kata aku, itu yang kamu lihat kambing-kambing itu adalah upahmu. Dia giring semuanya, satu pun tidak menyisakan buatku ya Allah.
Kalau aku lakukan itu karenamu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua tersebut, batu tersebut, dan mereka bisa selamat dari gua itu. Jadi intinya bahwa amal yang ikhlas insya Allah akan menolong kita semua. Tapi nggak perlu disebutkan, nggak usah disebutkan, nggak usah diungkapkan, apalagi berharap-harap balasan, ucapan terima kasih, nggak usah. Allah sudah memberitakan kepada kita dalam surat Al-Insan ayat 9 kan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. Ma nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak berharap dari kalian balasan juga ucapan terima kasih. Udah, kalau kita ngasih buat saudara kita yang kena bencana, udah selesai. Serahkan, walaupun tentu panitia, pemainnya ada panitia untuk mengumpulkan bantuan, pasti kita akan atau panitia wajib melaporkan. Bapak ini sekian infaknya, Bapak ini sekian, bukan ria, ini ke pertanggungjawaban panitia. Harus dipaparkan semua, di mading kayak di laporan tiap bulan atau setelah akhir kegiatan, nggak apa-apa. Tapi yang berinfak tidak perlu berharap untuk ditulis atau tidak perlu berharap untuk ucapan terima kasih yang dikasih, enggak. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak berharap dari kalian jaza, balasan, juga tidak berharap dari kalian syukuro atau ucapan terima kasih. Ingat, ini ujian yang gampang oleh iblis digelincirkan adalah keikhlasan. Apapun itu. Salat gampang digelincirkan, sedekah apalagi, ya kan? Makanya kata Allah jauh-jauh hari udah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-manni, itu disebut-sebut kembali, dan al-ada menyakiti. Coba kalau lu nggak ditolong sama gue dulu, begitu kan jadinya. Nggak dibantu waktu itu sekian juta atau sekian ratus ribu, lu mampus atau lu rugi banget. Nah itu. Jadi bahaya. Kalau kita nyebut-nyebut kembali infak kita, sedekah kita, karena boleh jadi di dalamnya ada unsur menyakiti, dan nyebut-nyebut itu akan membatalkan sedekah kita. Sementara di antara amal yang disesali oleh orang yang sedang sakaratul maut, ketika dia minta ditambah waktu, maka dia mengatakan fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kenapa tidak minta untuk sholat atau berjanji untuk sholat atau untuk umroh, untuk haji, untuk puasa? Enggak, tapi sedekah. Kenapa? Karena sedekah berdampak luar biasa. Tapi sedekah bisa gagal, bisa hilang pahalanya kalau dengan disebut-sebut kembali atau dengan menyakiti pihak yang kita beri sedekah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sekarang mengerucut kepada hal yang kita lakukan tiap hari, tiap waktu, yaitu sholat. Ada beberapa yang harus kita catat. Setiap tindakan yang kita lakukan rutin dan di dalamnya mengandung keikhlasan setiap waktu, setiap saat, maka jangan aneh, jangan kaget kalau kita tetap tergolong kepada orang yang melakukan aktivitas tersebut. Nabi menceritakan bahwa tidaklah kalian, kata Nabi, melewati sebuah atau melewati sebuah lembah ataupun mengikuti sebuah celah-celah bukit, melainkan ada orang di Madinah bersama kalian, berjihad, berperang. Kata Nabi, ada di Madinah, mereka di Madinah nggak ikut bersama kita, tapi mereka dapat pahala seperti kita. Habasahumul udru, mereka terhalang oleh udur, mungkin sakit, ditugasi sama Nabi untuk menjadi imam di Madinah dan segala macam. Itu kendalanya. Padahal mereka pengen banget ikut berangkat bersama para syuhada atau para mujahid, tapi ternyata nggak berangkat, terhalang. Namun kata Nabi, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka itu berserikat dalam pahala. Kita kaitkan dengan sholat. Nabi mengatakan, idza maridul abdu aw safar, kalaulah seorang hamba itu sakit atau bepergian. Jadi Anda, wahai kaum laki-laki yang sakit di rumah, tapi biasa sholat berjamaah tiap waktu, nggak telat, atau bepergian sedang berada di luar kota, entah kemana, kata Nabi,
Idza maridul abdu aw safar, kalau seorang hamba itu sakit atau pergian, kutibalahu makana sahihan muqiman, maka akan dicatat oleh Allah baginya seperti orang yang sehat ikut sholat berjamaah, dan seperti orang yang mukim ada di Depok 1 ini dekat Nurul Islam ini, pahalanya sama padahal dia sedang sakit di rumah sakit atau di rumah, dan dia sedang bepergian, tapi pahalanya tetap akan tercatat. Maka itu dia ikhlas dalam melakukan setiap aktivitas, rutin dalam melaksanakan kewajiban kita, dilandasi dengan keikhlasan. Maka kalau ada kendala udzur yang diizinkan menurut syariat, maka pahalanya akan tetap ada. Luar biasa kan keikhlasan itu. Baik, saya tidak akan diperpanjang karena itu nanti materi-materi hal ini mungkin dalam kajian-kajian lebih panjang lagi waktunya. Ini hanya sekedar amanat dan mungkin sebagai tadkirah buat kita semua bahwa ternyata ikhlas adalah merupakan hal yang maha penting untuk amal kita, perbuatan kita, karena tanpa keikhlasan sebanyak apapun kita bersedekah, tanpa keikhlasan sebanyak apapun kita sholat, tanpa keikhlasan sebanyak apapun kita baca Quran, bahkan hebat-hebatnya seorang berjihad di jalan Allah, tapi tanpa keikhlasan walaupun dia sampai syahid di jalan Allah menurut keyakinan dia, tapi ikhlasnya hilang, maka semuanya tetap akan kembali menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu melakukan ibadah, aktivitas, termasuk juga tadi melayani orang tua, termasuk juga mungkin berbuat kepada tetangga, berkata yang baik, ya, berkata yang benar, kemudian juga menolong, saling tolong menolong, semuanya landasi dengan keikhlasan, tanpa berharap secuil apapun dari dunia, karena dunia bukan hal yang untuk kita harapkan. Yang kita harapkan adalah yang memiliki dunia, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiruhu yaghfirkum wa la dzikru akbar. Wa aqimis shalah.